Halo para siswa, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan cerita fantasi. Mari kita simak tayangan ini. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks narasi atau cerita fantasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi yang pertama ada orientasi yang berisi pengenalan tokoh, latar, atau awal mula konflik. Yang kedua ada komplikasi, berisi konflik atau masalah hingga masalah tersebut klimaks atau mencapai puncaknya yang biasanya berhubungan dengan sebab akibat. Yang ketiga ada resolusi yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Struktur cerita fantasi ini harus urut ya. Pada setiap bagian struktur tersebut memiliki pola pengembangan masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas tentang pola pengembangan orientasi. Pola pengembangan orientasi yang pertama dikembangkan dari deskripsi latar. Contohnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Deskripsi latar yang dimaksud di sini adalah menjelaskan tentang rumah bergaya kerucut. Pola pengembangan orientasi yang kedua adalah dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya yang baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. Pengenalan tokoh di sini menceritakan tentang alien yang berhidung mancung. Pola pengembangan orientasi yang ketiga adalah dikembangkan dari pengenalan konflik. Contohnya, kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Penjelasan pengenalan konflik ini berkaitan dengan bertemunya tokoh dengan manusia purba. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah komplikasi, memiliki beberapa pola pengembangan. Yang pertama, komplikasi dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah, alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa sudah ada tokoh alien kecil, kemudian dimunculkan tokoh lain yaitu alien yang berukuran besar. Pola pengembangan komplikasi yang kedua adalah dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Pada contoh ini dijelaskan pada latar sebelumnya di suatu tempat, kemudian tokoh melihat latar lain yaitu dunia samudra. Pola pengembangan komplikasi yang ketiga adalah dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, yaitu pada masa lampau atau masa depan. Contohnya, di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah, sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Pada contoh ini dijelaskan bahwa zaman yang saat ini kemudian tokoh mengalami perubahan zaman, yaitu pada zaman kerajaan. Yang ketiga ada pola pengembangan resolusi. Resolusi dikembangkan dengan lompatan waktu. Contohnya, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Pada contoh tersebut, resolusi atau penyelesaian masalah diakhiri dengan lompatan waktu, yaitu 2 tahun kemudian. Berikutnya, resolusi dikembangkan sebab akibat yang unik. Contohnya, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka, dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Pada contoh ini, akhir ceritanya ada sebab dan akibat. Sebabnya, si tokoh menyebutkan perilaku baiknya, kemudian akibatnya dia bisa kembali ke dunia asalnya.
Yang terakhir, pola pengembangan resolusi yang dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Contohnya, Putri Candi menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Pada contoh ini ditutup bahwa si tokoh ternyata bermimpi. Berikut Bu Nani sajikan contoh cerita fantasi dengan struktur yang lengkap dan runtut dengan judul Belajar dengan Gajah Mada. Kalian bisa menghentikan sementara tayangan ini untuk membaca keseluruhannya. Unsur kebahasaan cerita fantasi ada kata ganti, penggunaan latar, konjungsi temporal, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, dan penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau kata benda. Kata ganti dalam cerita fantasi digunakan sebagai sudut pandang penceritaan, yaitu ada kata ganti orang pertama yang menggunakan kata aku atau saya, dan kata ganti orang ketiga yang menggunakan kata dia, mereka, atau nama tokoh itu sendiri. Contohnya, aku tahu asal alien itu. Pada contoh di sini menggunakan kata ganti orang pertama yaitu aku, artinya sudut pandang yang digunakan oleh penulis adalah sudut pandang orang pertama. Contoh berikutnya, Roy dan Ray menaiki karpet terbangnya dan mereka menuju Pulau Zigzag. Pada contoh ini menggunakan nama tokoh yaitu Roy dan Ray. Artinya, pada contoh di sini penulis menggunakan nama orang sehingga menggunakan kata ganti orang ketiga. Artinya, sudut pandang penulis di sini adalah sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada penggunaan latar. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat contohnya, laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Latar tempat yang digunakan adalah laboratorium. Contoh untuk latar waktu. Tengah malam, tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam tampak menggumpal. Latar waktu yang digunakan adalah tengah malam. Latar suasana contohnya, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latar suasana di sini menggambarkan suasana yang sedih. Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung urutan waktu yang digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Misalnya, setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Konjungsi temporal ada di sini adalah kata setelah. Contoh lainnya, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tato. Konjungsi temporal atau urutan waktu di sini menggunakan kata kemudian. Selanjutnya ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Di sini ada kata tiba-tiba yang mampu menggerakkan cerita itu ke bagian selanjutnya. Contoh lain ada, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Di sini ada ungkapan keterkejutan tanpa diduga. Contoh lainnya, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah. Di sini ada ungkapan yang berbanding terbalik. Di tengah kebahagiaannya ada yang menyedihkan, yaitu sebuah musibah. Yang terakhir ada penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan dialog atau kalimat langsung ditandai dengan tanda petik dan disertai kata pengiring. Contohnya, apa yang harus kulakukan? Gumam permaisuri kerajaan emas gading. Kutipan di sini adalah kata yang diberi tanda petik, yaitu apa yang harus kulakukan. Itu kalimat yang diutarakan oleh seseorang. Dan kata pengiringnya itu adalah gumam permaisuri kerajaan emas gading. Jadi kata atau kalimat pengiring ini berfungsi untuk menjelaskan siapa yang berkata pada kutipan itu. Contoh lainnya, ibu menyuruh bersihkan kamarmu sekarang. Kalimat bersihkan kamarmu sekarang ini diungkapkan oleh seorang ibu. Di situ jelas ada kalimat pengiring ibu menyuruh. Yang perlu kalian perhatikan untuk penggunaan kalimat langsung ini adalah tanda bacanya, tanda petik, tanda tanya, titik, dan koma. Ada penyekatan antara kalimat pengiring dengan kalimat kutipannya. Ada yang disekat dengan koma, ada yang disekat dengan tanda tanya, ada yang disekat dengan tanda seru. Kalian perhatikan baik-baik ya. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini hingga selesai.